Hal yang kupelajari dari hidupku adalah, jika kita tidak bisa menjadi pintar atau terlahir cerdas, setidaknya kita jadi lebih disiplin dari kebanyakan orang. Semua manusia itu sedang berjuang untuk hidupnya masing-masing. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Wiki. Aku adalah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Tiongkok atau di China. Saat ini sedang liburan semester dan sedang menuju semester keempat, gitu. Jurusanku adalah e-commerce. Nah, karena aku kuliah di luar negeri, pastinya ekspektasi orang tuh kayak banyak lah untukku gitu, kayak harapan mereka dan sebagainya. Terus juga pandangan orang kayak ngerasa, wah aku pinter nih, wah aku hebat nih, terus kayak keren ya, gitu. Atau mungkin oh orang kaya nih gitu. Padahal kenyataannya aku bersyukur karena aku di sini beasiswa, yaitu beasiswa untuk pemerintah sini, dari pemerintah sini ngasih ke aku gitu selama full 4 sampai 5 tahun tapi durasinya 5 tahun gitu. Nah itu tadi, kalau semisalnya kita sebagai manusia kan tidak bisa mengontrol ya ekspektasi orang ya, entah siapapun, entah keluarga dan sebagainya gitu. Terus juga mungkin aku ingin cerita berdasarkan pengalaman pribadi nih, kayak kenyataannya pada saat aku datang ke sini teman-teman, itu tuh banyak hal yang menurutku di luar dugaan. Seolah aku membuka jendela baru, seolah aku masuk ke dunia baru gitu. Jadi kayak, oh mengenal nih kayak kebiasaan mereka, adaptasinya, terus kayak budaya mereka gimana gitu. Terus kayak hal-hal sederhana yang mungkin menurut kita sih, yang menurut kita tuh kayak, oh kok begini ya gitu. Tapi ternyata ya emang gitu di situ, di sini kehidupannya seperti itu loh, bahwasanya seperti itu. Dan yang aku pelajari itu jujur untuk membuka dunia baru, setiap orang itu punya skill adaptasi yang berbeda, bener dong, gitu. Makanya untungnya aku terbiasa sendiri, kemana-mana sendiri sejak kecil, jadi ya jujur untuk skill adaptasi itu bukan hal yang menakutkan untukku gitu, karena aku selalu terbiasa dengan petualangan baru, suka dengan tantangan baru, gitu. Cuman mungkin aku secara pribadi bukan tipikal yang begitu kompetitif gitu, aku nggak begitu mendambakan atau menginginkan kayak, "Wah aku harus peringkat satu nih," atau misalnya itu kayak, "Oh aku harus pinter nih di kelas ini nih," atau misalnya karena kan aku lagi kuliah di sini ya, otomatis aku berada di lingkungan internasional. Enggak, aku tipikal yang memang selalu fokus pada kemampuanku, maksudnya kayak manusia itu kan punya keunikan ya, manusia itu punya ritmenya sendiri gitu. Aku mau menciptakan ritme untuk diriku sendiri, aku nggak mau memaksa diriku untuk kayak ngikutin ritme orang lain. Hal yang kupelajari dari hidupku adalah, jika kita tidak bisa menjadi pintar atau terlahir cerdas, setidaknya kita jadi lebih disiplin dari kebanyakan orang. Itu yang kupelajarin sih, gitu sih, Dan dari sini aku belajar ketika aku di sini dan aku waktu itu belum jago bahasa Mandarinnya, kayak baru 10% lah mungkin ya. Maksudnya aku sempat belajar di Indonesia selama 3-4 bulan sebelum resmi masuk ke China. Jadi waktu itu aku belajar 4 bulan sebelumnya, itu struggle lumayan. Aku tiap hari belajar selama di rumah dan ya jujur prosesnya nggak sederhana karena kita tahu ya bahwasanya Mandarin itu salah satu bahasa tersulit di dunia gitu. Dan memang benar gitu, karena setiap goresan juga punya makna tersendiri untuk mereka dan sebagainya, dan cara penulisan juga seperti itu, dan juga nada pun juga memiliki pengaruh terhadap artinya gitu, gitu. Dan juga aku melihat ada hal yang kupelajari juga, kayak kita ngelihat nih, ngelihat orang, oh ternyata setiap orang tuh punya kemampuan komunikasi yang berbeda gitu, atau skill interaksi yang berbeda, bener dong gitu. Ya bahwasanya ya, setiap orang punya cara tersendiri lah gitu, makanya ada yang progresnya bahasa Mandarinnya cepat, ada yang progres belajarnya lambat, ada yang progres belajarnya kayak bertahap gitu, tapi tetap berkembang gitu. Ya itu tadi, kita selalu diselimuti oleh kekurangan kita dan kelebihan kita gitu. Tapi yang terpenting jangan mudah minder dan sebagainya gitu sih. Terus saat aku tiba di sini, banyak hal yang merubah pemikiranku juga gitu, refleksi bahwasanya aku juga merefleksi diriku bahwasanya, oh ternyata itu memang ketika kita masuk ke pendidikan, apalagi kan ini kan negara maju ya gitu. Ya waktu itu negara maju Tiongkok, jadi ya banyak hal yang ternyata berbeda dari pandangan gitu. Oh ternyata anak sekolah tuh pulang sampai malam loh gitu, mereka punya kelas malam, padahal masih SMP, masih SD, masih SMA dan sebagainya gitu. Tapi ya ternyata seperti itu. Oh ternyata di sini tuh ada namanya istirahat istirahat siang gitu. Jadi dari jam 12 sampai setengah 3 itu kebanyakan orang, sebenarnya nggak semua profesi ya, tapi ya itu berhenti berhenti kayak kita pakai sebagai tidur siang gitu. Jadi dinamakan tidur siang, mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media gitu dan sebagainya, gitu. Dan jujur realitanya apakah melelahkan? Melelahkan melelahkan. Jadi ini menurutku capek yang disalah kira oleh banyak orang gitu mengenai adanya dari kuliah di sini gitu. Apakah kuliah di sini capek? Menurutku capek. Apakah kuliah di luar negeri capek? Menurutku capek. Tapi ini capek yang menurutku nggak
belum tentu dikira oleh banyak orang lah gitu, yang tidak disadari oleh banyak orang, karena yang ngerasain kan aku ya gitu. Dan ini juga berdasarkan pengalamanku ya gitu. Jadi yang kupelajari itu, satu, kita tuh nggak bisa autopilot. Maksudnya kayak gimana? Hidup itu kita harus bisa belajar untuk manajemen waktu, manajemen energi juga. Karena kita nggak bisa kayak kayak sesantai kita pada saat di Indonesia atau di negaraku gitu. Maksudku pada saat kita balik ke negara kita gitu kan. Itu beda karena kuliah di luar negeri kita tuh adaptasi dan sebagainya tuh itu skillnya harus terlatih gitu. Nah, apa yang kita bawa dari negara kita pada saat kita berkunjung kuliah di negara lain itu berpengaruh loh bahwasanya kayak contoh kalau kita di rumah biasa bersih-bersih, nyampe sini ya bersih-bersih gitu. Nah, maka itu tadi kayak capeknya itu tuh ya itu yang paling penting. Karena kita harus sadar terus nih kita di luar negeri kayak contoh sesimpel hari ini mau makan apa ya gitu. Gitu. Atau mungkin sesederhana juga teman-teman yang memang sedang merantau di luar kota gitu, masih di Indonesia dan sebagainya. Itu kan juga harus terlatih bener dong. Kalau misalnya kayak terbiasa dilayani atau apapun jadi kayak pas berada di tempat lain atau berada di tempat asing jadi nggak terlatih gitu dong, bener dong. Bisa kita melatihnya tapi itu perlu proses gitu dan untungnya karena aku terlatih dari kecil, maksudnya aku melatih diriku sendiri kayak misalnya kayak mau bersih-bersih kamar dan sebagainya dan itu menurutku suatu hal yang luar biasa untuk aku pribadi ya kayak, jadi aku tidak menyusahkan orang lain dan siapapun gitu. Jadi aku terbiasa kalau misalnya memang nggak perlu nggak usah minta tolong bantuan orang lain gitu. Terus kedua tuh kayak komitmen juga, komitmen misalnya kalau kita kuliah di luar negeri kita harus tahu nih konsekuensinya nih, apalagi di negara kan negaranya beda-beda ya, kalau aku kan di Tiongkok nih. Apalagi di sini tuh satu tidak bisa bahasa Inggris. Ya mungkin aku nggak tahu, aku pernah lihat di berita orang Tiongkok itu setidaknya dari 1,4 miliar miliar ya gitu. Itu mereka cuma 1% yang bisa bahasa Inggris ya. Maksudnya yang benar-benar kayak fluent, yang kayak lancar lah, yang fasih gitu. Dan kebanyakan juga tinggal di luar negeri kan, setahu gitu. Jadi ini latih kayak kita harus bisa siap berkomitmen untuk kayak rajin belajar bahasa Mandarin, rajin untuk kayak terbiasa untuk memahami budaya orang lokal juga gitu. Karena kan kayak ada istilah-istilah yang memang tidak dipakai di bahasa buku gitu. Oh ternyata ini maksudnya loh. Oh gitu. Jadi kayak melatih diri kita untuk bisa lebih fokus meningkatkan kualitas diri kita terutama dalam bahasa Mandarin selama aku di sini gitu. Dan juga yang ketiga itu menurutku ini yang tak kalah penting ya kayak kayak gimana kita tuh disiplin waktu juga. Mungkin disiplin ini menurutku terdengar kayak receh tapi ya emang nyatanya gitu. Disiplin itu terlatih karena jujur ya, di sini juga orang Indonesia kalau aku boleh jujur, ketika kita rapat dan sebagainya juga masih terbawa gitu dari budaya di Indonesia kayak ada yang telat dan sebagainya gitu. Itu jujur aku juga terus terang. Jadi terbiasa sampai ke sini ketika ada rapat internasional ataupun rapat internal kita sesama negara Indonesia, itu masih ada yang telat gitu. Jadi itu menurutku suatu hal yang penting gitu. Ketika kita bisa membangun disiplin waktu gitu. Karena kita jangan sampai sebisa mungkin apalagi aku merasa di negara orang jangan sampai kita menyusahkan siapapun gitu. Maksudnya kita boleh minta tolong tapi juga sadar diri gitu. Kita di sini tuh sendiri gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena ketika di sini, ketika di luar negeri yang aku pelajari itu ada beberapa hal penting kayak contoh. Di sini aku belajar membawa nama diriku gitu kan. Yang kedua, di sini aku bawa nama negara, nggak bawa nama keluarga. Jadi kalau misalnya ada masalah, contoh misalnya hal yang pernah kejadian di mahasiswa internasional, itu ditilang. Ditilang ketika ya naik motor lah gitu kan. Ya itu kita bawa nama negara, kamu dari negara mana gitu. Pasti kan nggak nanya orang tua kamu siapa dan sebagainya gitu kan. Nah gitu. Dan menurutku itu penting ya gitu, karena yang aku bilang tadi, karena kita harus sadar terus, jadi semua hal itu harus bisa kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik gitu. Manajemen energi juga kayak contoh, kalau dirasa kamu capek atau apa jangan dipaksa melakukan hal lain gitu. Misalnya kayak, manajemen waktu kamu atau manajemen energi nih kayak buat belajar atau misalnya buat rapat internal dengan sesama anak Indonesia atau internasional atau misalnya punya project dan sebagainya, itu kita harus atur energi kita. Karena yang aku sadar setelah masuk usia 20 tahun itu, kita tuh nggak bisa loh kayak memaksakan karena aku yakin semuanya pernah belajar bahwasanya ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan, bener nggak? Dan sedikit hal yang bisa kita kendalikan. Contoh kayak pikiran kita, sikap kita, persepsi kita, cara kita menyikapi seseorang atau cara kita merespon banyak hal, bener nggak? Kita tuh nggak bisa mengendalikan banyak hal. Makanya itu kenapa aku bilang yang ku tekankan itu manajemen energi gitu. Karena menurutku capek gitu, capek kayak bayangin aja deh coba kayak kamu itu harus kayak tiap hari wah gitu, paham nggak? Kayak harus semangat dan sebagainya, itu nggak bisa. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena begini, kita ini manusia, aku menganalogikan seperti baterai. Baterai itu kan anggap 100% lah, anggap baterai ponsel kita, baterai HP kita 100%. Itu tuh kan kita ketika kita bawa keluar tanpa casan atau misalnya ketika kita tidak, mencasnya, itu kan selalu tidak 100% kan, pasti selalu di bawah 100% kan, nggak mungkin. Artinya apa? Kita setiap hari tidak selalu dalam keadaan yang fit dan sebagainya, bener nggak? Kita tuh pasti ada kalanya kayak lelah, letih, atau pelik, ngerasa ngelewatin hari yang pelik, hari yang sulit dan sebagainya gitu. Itulah manusiawi gitu. Nah, itu yang kupelajari bahwasanya karena sedikit hal yang bisa ku kendalikan,
Jadi aku tidak ingin memaksakan banyak hal yang di luar kendaliku. Kayak, oh ya udah namanya manusia itu kan dinamis ya, bisa berubah dan sebagainya. Ya udah kita kita bagaimana bisa mengontrol diri kita, apalagi kita di lingkungan internasional yang dimana banyak hal terjadi yang menurutku ini kayaknya lumrah sih kayak cinta lintas budaya, cinta lintas bahasa, terus belajar juga cinta lintas kebiasaan gitu kan. Cinta lintas negara, cinta lintas agama tuh udah banyak banget gitu. Jadi kayak itu proses yang menurutku wow gitu buat belajar banyak hal. Karena oh ternyata misalnya kayak contoh, oh negara gini ternyata gini loh, oh ternyata begini loh. Oh misalnya ada festival internasional di sini, kan ada setiap makanan dari berbagai negara ya. Udah itu kayak oh ternyata gini negaranya, oh ternyata jadi kayak kita belajar memahami negara baru gitu. Oh ternyata gini. Ya itu tadi yang gue bilang karena dunia itu luas, membuka persepsiku yang luar biasa gitu. Dan aku belajar juga. Kebetulan tadi gue bilang aku tuh selalu berusaha untuk disiplin lebih dari kebanyakan orang. Walaupun pada dasarnya aku nggak sepintar itu ya. Ada yang gue pelajari. Ada istilahnya paradoks ilmu pengetahuan. Ini tuh istilahnya kayak semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu apa-apa. Bener gak? Nah, itu yang gue pelajarin sih. Makanya kayak semakin banyak banyak baca buku, semakin belajar dan sebagainya. Itu tuh ternyata kayak ngerasa, oh ternyata kok gue merasa bodoh gitu, merasa kurang ya. Itu. Dan satu hal lagi yang menurutku perkembangan tuh penting untuk diri kita gitu. Kayak gini misalnya kayak ketika kita belajar sesuatu hal, maksudnya kayak fokus untuk kayak mengembangkan diri kita, pasti ada satu hal yang kita pelajari, itu namanya apa ya, mungkin istilahnya aku lupa, istilahnya paradoks, kayaknya paradoks perkembangan ya, aku lupa maaf, nanti kalau aku inget ya. Jadi istilahnya gini, semakin kita berkembang semakin ngerasa kok kayaknya di sini-sini aja gitu, padahal sebenarnya salah 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 pemahaman gitu, bahwasanya kita punya standar internal untuk diri kita sendiri, bener gak? Misal contoh gini, kayak kita suatu ketika nyampe di titik atau misalnya nilai 85 atau enggak misalnya kita contoh TOEFL kita bagus atau IELTS bagus. Nah, misalnya IELTS-nya 7 lah bayangin. Dalam arti 7% biasa aja deh kayak harusnya nih 8 nih. Nah itu. Sebenarnya membedakan tuh di situ apa? Standar internal kita naik gitu. Tapi kalau standar internal kita naik, itu menurutku bagian dari manusiawi gitu. Nah, makanya ketika standar internal itu naik, kita harus meningkatkan kualitas diri kita gitu. Kayak misalnya gini, kalau kecil, kayak kecil misalnya kayak contoh, kita dapat nilai bagus. Keren. Tapi begitu kita udah dewasa kayak bukannya emang udah seharusnya seperti itu ya gitu. Bener dong. Nah, di situ kita belajar bahwasanya memang untuk kayak merefleksi diri itu penting banget gitu. Dan itu tadi, ketika aku capai di luar negeri inilah capek-capek yang nggak dikira banyak orang lah gitu. Karena di sini aku juga membawa nama diriku, membawa nama negaraku juga gitu. Senang sekali karena yang aku pelajari itu satu di sini, setiap orang punya cara untuk membanggakan negaranya masing-masing. Dan aku di sini membanggakan negaraku Indonesia dengan caraku seperti ini gitu. Kayak ketika misalnya ada event-event atau apa, aku pernah dipercaya untuk mengikuti beberapa event, aku ikut. Terus juga aku pernah syuting syuting di stasiun TV lokal sini, tapi syuting kayak waktu itu pernah buat tahu lah gitu, buat tahu, proses buat tahu di sini gitu. Jadi kayak pernah melakukan beberapa banyak hal, terus juga pernah ikut lomba internasional juga, jadi kayak alhamdulillah meraih juara dan sebagainya, jadi senang juga gitu. Jadi aku beritahu ke teman-teman juga sebelum aku tutup ya kayak tak ada yang sia-sia gitu. Pasti setiap proses yang kita jalani akan memberikan kita makna yang luar biasa di masa depan. Mungkin nggak sekarang. Aku pun gitu. Apalagi aku yang masih early 20s, masih tahun awal 20-an kayak banyak hal di kepalaku yang kupikirkan gitu. Tapi itu tadi yang aku selalu percaya bahwa kalau kita bisa melakukan suatu hal yang baik, kayak maksudnya mendisiplinkan diri, terus rajin belajar, membangun kebiasaan baik, menciptakan kebiasaan baik, terus bisa memberikan bermanfaat untuk banyak orang, itu insya Allah itu akan ada umpan balik untuk kita gitu. Itu yang aku pelajari kayak istilahnya apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu. Jadi kayak kita belajar gitu. Itu juga menurutku proses panjang juga aku bisa sampai seperti ini gitu. Sama seperti halnya aku berbicara di depan kamera. Ini proses panjang loh. Kenapa? Karena aku sudah memulainya sejak mungkin 3 sampai 5 tahun ke belakang, aku lupa ya gitu ya, lebih tepatnya. Itu tuh aku melatih gitu, dari aku ngomongnya yang belibet dan sebagainya, sekarang sedikit terlatih dan sebagainya. Dan menurutku kita tuh berkembang gitu, jangan sampai lupa dan juga satu hal penting, jangan sampai kita meremehkan orang lain gitu. Kayak kita selalu percaya bahwasanya setiap orang tuh berkembang gitu. Dan itu tadi yang gue bilang, semua manusia itu sedang berjuang untuk hidupnya masing-masing. Jadi kita harus saling mendukung satu sama lain dan percaya bahwasanya semoga diri kita juga, semoga teman-teman yang nonton video ini sampai akhir punya masa depan yang luar biasa dan kita bisa memberikan banyak manfaat untuk orang sekitar, untuk keluarga dan sebagainya gitu. Dan ya, ini capeknya banyak orang yang tidak dijelaskan oleh banyak orang yang ketika mereka merantau atau kuliah di luar negeri atau misalnya kerja di luar negeri dan sebagainya, aku yakin gitu. Jadi so teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.